Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Ya, jumpa lagi dengan Pak Adin, guru sejarah SMA Negeri 1 Ciruas. Ya, pembahasan kita kali ini terkait tentang lahirnya Reformasi 1998. Oke, kita lanjut terkait tentang pembelajaran kompetensi dasar 3.4 menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia. Yang kedua, agenda reformasi di Indonesia. Yang ketiga, jalannya reformasi di Indonesia. Berikutnya, pengertian reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam satu masyarakat atau bangsa. Sudah lahirkah kalian ketika masa reformasi 1998? Ya, oke. Kita lanjut, latar belakang reformasi. Yang pertama itu adalah krisis ekonomi, yang kedua maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang ketiga krisis politik, yang keempat krisis hukum, dan yang kelima itu krisis kepercayaan. Yang pertama krisis ekonomi. Krisis ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah mencapai angka 16.000 per dolar pada sekitar Maret 1997. Penyebab krisis diantaranya adalah utang luar negeri yang sangat besar. Terhitung bulan Februari 1998, pemerintah melaporkan tentang utang luar negeri. Tercatat utang swasta dan nasional. Swasta nasional, 73.962 miliar dolar Amerika Serikat ditambah dengan utang pemerintah mencapai 63,462 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi utang keseluruhan mencapai 137.424 miliar dolar Amerika Serikat. Data ini diperoleh dari pernyataan Ketua Tim Hutang Luar Negeri dan Swasta atau HLNS. Yang kedua, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa terhadap kerabat dan kawan menjadi pemicu lahirnya reformasi di Indonesia. Walaupun praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini telah merugikan banyak pihak termasuk negara, tapi tidak dapat dihentikan karena di belakangnya ada suatu kekuatan yang tidak tersentuh oleh hukum. Yang ketiga itu adalah krisis politik. Krisis politik pada akhir Orde Baru ditandai dengan kemenangan mutlak golongan karya atau Partai Golkar dalam pemilu 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar satu-satunya kontestan politik atau pemilu yang didukung secara finansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu secara berturut-turut dengan meraih suara yang mayoritas. Yang keempat itu adalah krisis hukum. Masa Orde Baru banyak terjadi ketidakadilan di bidang hukum dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka, terlepas dari kekuasaan eksekutif atau pemerintah, tapi kenyataannya mereka di bawah kekuasaan pemerintah. Dengan demikian hukum dan pengadilan sulit terwujud keadilan bagi rakyat, sebab hakim harus melayani penguasa atau pemerintah, sehingga sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan. Reformasi bidang hukum diperlukan penataan aparatur penegak hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, ajaran-ajaran hukum, dan bentuk praktek hukum lainnya. Juga kesiapan hakim, penyidik, penuntut, nasihat hukum, konsultan hukum, dan kesiapan sarana dan prasarana lainnya. Yang berikutnya itu adalah faktor atau yang latar belakangnya itu adalah krisis kepercayaan. Pemerintah Orde Baru yang diliputi dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme
secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, pemerintahan sudah berlangsung lama sehingga di sana-sini muncul ketidakadilan, kesenjangan sosial, rusaknya sistem politik, hukum, ekonomi mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan pihak luar negeri terhadap Indonesia. Maka dari itu semua ada agenda besar dalam momentum reformasi yang dicetuskan oleh mahasiswa dan juga masyarakat. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, tegakkan supremasi hukum. Yang keenam, pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demonstrasi mahasiswa. Dengan banyaknya aksi demonstrasi membuat aparat keamanan kewalahan dalam bertindak keras atau represif terhadap massa aksi. Akibatnya bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan tidak dapat dicegah dan dihindarkan. Pada tanggal 12 Mei 1996, mahasiswa berdemonstrasi di Universitas Trisakti. Aksi demonstrasi damai tersebut berubah menjadi insiden bentrok dengan aparat ketika mahasiswa ingin melakukan long march atau berjalan kaki menuju gedung DPR MPR. Dalam insiden tersebut, 4 mahasiswa menjadi korban tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka berat dan juga ringan. 4 mahasiswa tersebut adalah Elang Mulyana Lesmana, yang kedua Hafidin Royan, yang ketiga Hendriawan Si, dan juga yang keempat tuh Heri Hartanto. Mereka mendapat gelar pahlawan reformasi. Sebelum insiden Trisakti tersebut, di Jogja juga banyak sekali aksi-aksi. Seorang mahasiswa yang namanya Moses Gatotkaca tewas ketika melakukan aksi menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Moses Gatotkaca meninggal pada tanggal 8 Mei 1998. Lalu bagaimana jalannya reformasi? Berbagai tokoh masyarakat seperti Amin Rais dan Emil Salim menyatakan kecewaannya dengan keputusan Presiden Soeharto dalam merespon berbagai aksi-aksi mahasiswa dan juga masyarakat. Penyebabnya adalah Presiden meminta pemberian waktu 6 bulan untuk menggelar pemilu secara konstitusional. Namun, hal tersebut tidak dinyatakan dalam keputusan beliau. Selepas pertemuan itu selesai, Emil Salim dengan melalui Gema Madani menyerukan agar Presiden Soeharto melaksanakan niatnya untuk lengser ke Prabon atau turun dari tahta kekuasaan. Pada saat itu juga, yaitu tanggal 20 Mei 1998. Pada pukul 14.30 atau setengah 3 sore, tanggal 20 Mei 1998, sejumlah 14 menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Ekwen Ginanjar Kartasasmita menyatakan penolakan untuk dicalonkan kembali dalam kabinet reformasi, bahkan juga mengundurkan diri. Pada pukul 16.45 atau jam 4:45 sore hari, perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPR MPR mengadakan pertemuan di lantai 3 gedung lama MPR DPR. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa memberikan batasan waktu pengunduran diri Soeharto sehingga sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Mei 1998. Jika tidak ada kepastian, maka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998, pimpinan DPR akan mempersiapkan sidang istimewa MPR. Akibat adanya desakan dari berbagai mahasiswa dan juga masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 19.06 atau jam 7 sore hari, jam 7:06 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Republik Indonesia, bertempat di Presidensial Room Istana Negara Jakarta. Dengan disaksikan oleh Mahkamah Agung, Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Naskah pengunduran diri Presiden Republik Indonesia itu ditulis oleh Yusril Iza Mahendra dengan judul Pernyataan Berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Segera setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah
kepada Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka masa jabatannya ia digantikan oleh wakil presiden sampai waktunya. Kesimpulan materi ini adalah terjadinya gerakan reformasi merupakan akumulasi dari berbagai macam krisis multidimensi yang sudah berlangsung sejak pertengahan masa pemerintah Orde Baru, berupa krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis hukum, krisis kepercayaan, berwujud ketidakpuasan rakyat terhadap jalannya pemerintah masa Orde Baru yang selama 30 tahun mengakar karena berbagai pembatasan atau larangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga pada akhirnya layaknya bom waktu ketika ketidakpuasan itu meledak dalam berbagai aksi-aksi yang menuntut kemundurannya Soeharto dari tampuk kepresidennya, sehingga membawa bangsa Indonesia dalam sebuah alam baru, yaitu alam reformasi. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan dan komentar, silakan kalian tulis di kolom komentar akun YouTube Bapak. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lain. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jas Merah.